saya Nur Fadila Arianti, NIM 18C148 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3A dari Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Nah, di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang bagaimana sih cara pengkajian psikososial dan emosional terhadap lansia. Nah, penasaran kan? Simak videonya baik-baik ya. Baik, selamat sore kakek. Saya Prawadila yang bertugas hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan psikologis dan emosional pada kakek. Pemeriksaan atau pengkajian ini membutuhkan waktu 10-15 menit. Apakah kakek bersedia? Sedia. Baik, kita mulai. Yang pertama, pertanyaannya, apakah kakek bisa makan sendiri dan mengambil makanan sendiri? Makanan sendiri. Apakah kakek bisa mandi sendiri? Bisa. Apakah kakek bisa ambil pakaian, memakai pakaian sendiri dan taruh pakaiannya sendiri? Sendiri. Apakah kakek bisa ke toilet, membersihkan kotoran dan cebok sendiri? Bisa. Apakah kakek bisa pindah tempat tidur sendiri? Bisa. Apakah kakek bisa kontrol BAB dan BAK sendiri? Bisa. Yang kedua, kognitif. Tanggal berapa hari ini, Kek? Hari ini tanggal 20. Harinya? Hari Jumat. Di sini sekarang kita berada di mana, Kek? Di rumah. Alamatnya? Benar Mending Tengah. Usia kakek berapa? 85. Tanggal lahirnya masih ingat, Kek? Tanggal akhirnya tidak ingat. Nama Presiden Indonesia sekarang siapa, Kek? Joko Widodo. Presiden sebelumnya? Sebelum Joko Widodo siapa namanya, lupa saya. Nama ayah kandung kakek? Ayah laki Ketut Jalanti. 5 tambah 5 berapa, Kek? 10. Sekarang tanggal berapa, Kek? Bisa diulang? Tanggal 20. Cuacanya sekarang? Harinya hari Jumat. Iya. Sekarang lagi di mana, Kek? Di rumah. Kakek bisa sebutkan itu apa namanya? Yang mana? Sana. Yang ini? Pensil. Kakek bisa dihitung ya, 10 tambah 10 20. dikurangi 5. 15. Saya ulang, Kek ya. Kakek sekarang pakai baju apa? Baju biasa. Ikuti kata saya, Kek ya. Pergi. Hah? Ikuti kata saya, pergi, Pergi. masuk, Masuk. keluar. Keluar. Selanjutnya kakek coba ambil kertasnya, lipat 2, dilipat jadi 2. Taruh kembali. Sekarang ikuti lagi perintah saya, Kek ya. Tutup mata. Sudah, buka lagi. Kakek masih bisa nulis? Nulis enggak? Nah, bisa. Selanjutnya saya mau membaca pertanyaan. Di sini kakek cuman jawab tidak pernah, kadang-kadang atau selalu. Tidak pernah, kadang-kadang atau selalu. Yang pertama, apakah kakek puas dapat kembali pada keluarga untuk membantu pada waktu suatu menyusahkan kakek? Ikut itu. Iya. Wih, lupa. Tidak pernah, kadang-kadang atau selalu, Kak? Tidak pernah, kadang-kadang atau selalu. Oke, jawabannya itu cuma. Jadi, apakah kakek puas dapat kembali pada keluarga? Puas. Yang kedua, apakah kakek puas dengan cara keluarga membicarakan sesuatu dengan kakek? Puas. Yang ketiga, apakah kakek puas dengan keluarga yang menerima dan mendukung keinginan kakek? Puas.
keempat, apakah kakek puas dengan keluarga yang berespon terhadap emosi kakek? Puas. Yang kelima, apakah kakek puas dengan cara teman-teman kakek meluangkan waktu bersama kakek? Puas. Apakah kakek merasa sedih? Optimis. Enggak. Itu. Iya. Apakah kakek merasa sedih? Enggak. Apakah kakek merasa berkecil hati tentang masa depan? Enggak. Apakah kakek merasa gagal dalam menjalani hidup? Enggak. Apakah kakek merasa puas dengan hidup kakek? Puas. Apakah kakek memiliki rasa bersalah? Enggak. Apakah kakek tidak menyukai diri kakek? Biasa-biasa aja. Apakah kakek pernah berpikir untuk membahayakan diri sendiri? Enggak. Apakah kakek masih berminat untuk berbicara dengan orang lain? Biasa. Apakah kakek masih bisa bekerja? Enggak. Keletihan. Apakah kakek merasa lelah? Merasa. Apakah kakek mengalami masalah atau kehilangan nafsu makan? Enggak. Baik, pengkajian saya selesai. Terima kasih atas waktunya kakek. Sama-sama. Baik, di sini kita akan masuk ke tahap evaluasi setelah kita melakukan pengkajian terhadap lansia. Didapatkan skor akhirnya itu pertama indeks CAPS-nya itu A, di mana lansia bisa mandiri melakukan semuanya. Yang kedua, SPMQ-nya itu hanya ada 2 kesalahan, ini berarti intelektualnya utuh. Yang ketiga, MMSE-nya tidak ada masalah karena pasien dapat menjawab mendapatkan skor 29. Yang keempat, Apgarnya mendapatkan 10 poin. Di sini adaptasinya skornya 2, hubungannya skornya 2, pertumbuhannya 2, afeksi 2, pemecahannya 2. Dan di tingkat depresinya tidak ada depresi karena di sini hanya ada 4 skor. Hanya ada 4 skor. Nah, itu tadi tentang bagaimana cara kita melakukan pengkajian terhadap lansia, khususnya pengkajian psikososial dan emosional sampai tahap evaluasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang melihat, dan maaf bila ada banyak kesalahan. I was lost, I was trying to find the answer.